Salam literasi, jumpa lagi dengan saya di channel Hendra Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya cek mandiri untuk penulisan format skripsi pada jurusan Teknik Sipil Universitas Riau. Ada 34 item yang harus dicek mandiri oleh mahasiswa sebelum berkonsultasi lebih jauh dengan pembimbing skripsi atau pembimbing utama maupun pembimbing kedua. Nah, panduan ini diambil dari pedoman penulisan skripsi dari Fakultas Teknik Universitas Riau. Nah, ada undocumented rule of final project. Nah, di sini sebelum mahasiswa melakukan asistensi dapat melakukan checklist secara mandiri. Pertama, yakni antara subbab dengan anak bab minimal mempunyai satu paragraf. Contoh di sini bab 2.3 ke bab 2.3.1, maka penulisan antara 2.3 dengan 2.3.1 ini sering dilakukan kesalahan mahasiswa tanpa memberikan keterangan tambahan. Jadi minimal wajib ada keterangan walaupun cuma sebaris kalimat. Jadi tidak ada keterangan antara subbab dengan anak babnya. Nah, di sini contoh bab 2.3 kelengkapan tapak. Nah, kita berikan keterangan kelengkapan tapak merupakan kelengkapan proteksi kebakaran lingkungan. Baru masuk ke bab 2.3.1 yang berisi sumber air. Yang kedua, pengutipan huruf, gambar, dan tabel yang terdapat dalam tulisan awalannya dibuat besar, G besar untuk gambar dan T untuk tabel. Contoh. Nah, untuk lebih jelasnya uraian penelitian dapat dilihat pada gambar 2.1. Nah, di sini kenapa G-nya harus dibuat huruf besar? Karena ada angka di sini 2.1. Tapi jika hanya disebutkan gambar, maka penulisan G-nya boleh memakai huruf kecil. Tapi karena ada angkanya dan tabel juga ada tabel 2.1, maka huruf T-nya wajib diberikan huruf besar. Nah, ada 4 hal yang wajib dikutip di dalam penulisan. Pertama adalah daftar gambar, yang kedua tabel, yang ketiga adalah rumus, yang keempat adalah lampiran. Jadi keempat hal tersebut wajib dikutip dalam penulisan. Nanti kita lihat selanjutnya. Sementara pada bagian nomor 3, spasi antara gambar dan nama paragrafnya adalah 1,5 spasi. Jadi antara judul gambar ataupun judul tabel, nah ini diberikan spasi hanya 1,5 spasi. Nah, sementara penulisan kata sumber font untuk sumber pada gambar adalah fontnya 10. Sementara keterangan sumber hanya menuliskan nama dan tahun saja. Penulisan sumber sejajar dengan tabel pada kiri bawah. Yang keempat, judul tabel terletak di atas tengah dan judul gambar terletak di bawah tengah. Nah, jika judul lebih dari satu baris, maka baris kedua dimulai setelah angka judul. Nah, ini contohnya tabel 2.1, judulnya lebih dari 2 baris. Uraian data wawancara dan dokumentasi pada penelitian bus Transmetro. Nah, penulisan selanjutnya itu diletakkan setelah tulisan uraian. Yang kelima, format spasi penulisan dalam tabel boleh minimal 1 spasi. Jadi jika kita menulis tabel, maka di dalam tabel tersebut boleh kita tuliskan 1 spasi. Yang keenam,
rumus menggunakan Times New Roman atau TNR dengan mengklik normal text pada rumus, dan rumus diletakkan di tengah dengan nomor rumus tetap di sebelah kanan dalam tanda kurung. Yang ketujuh, daftar gambar, tabel, rumus, dan lampiran dibuat secara otomatis dan wajib dikutip dalam setiap penulisan. Nah, selanjutnya nomor 8, seluruh gambar, tabel, rumus harus jelas terbaca. Nah, bagaimana kalau tidak terbaca? Maka wajib kita ketikkan ulang dengan font yang lebih besar. Jika tidak muat dalam satu lembar A4, maka dapat dibuat dengan satu lembar A3. Jadi, sesuatu yang tidak terbaca di dalam laporan karya ilmiah itu adalah useless. Artinya tidak berguna sama sekali. Yang kesembilan, keterangan rumus menggunakan kata dengan. Nah, di sini dapat kita lihat, ini contoh rumusnya di atas. Ada penulisan rumus dengan angka Romawi, titik dengan urutan rumus. Nah, keterangan rumus di sini ditulis dengan kata dengan, bukan dengan keterangan, tapi ditulis dengan untuk keterangannya. Ke-10, jika terdapat peraturan SNI atau acuan lainnya harus ada dituliskan di dalam daftar pustaka. Jadi setiap sumber referensi yang dipakai dalam format penulisan skripsi wajib ada rujukannya di dalam daftar pustaka. Nah, ke-11, penyusunan urutan lampiran yang berdasarkan kutipan, misalnya gambar A terdapat di halaman titik-titik lampiran. Nah, urutan penyusunannya berurutan berdasarkan mana yang dikutip terlebih dahulu. Jadi misal lampiran 1 halaman 200 sampai 205, maka lampiran 2 berikutnya halamannya harus di atas lampiran 1. Jika lebih kecil, maka lampiran 2 tersebut berubah menjadi lampiran 1. Contoh. Nah, untuk lebih lengkapnya silahkan lihat lampiran 1 halaman 200 sampai 205. Jadi penyusunan dasar penyusunan lampiran bukan berdasarkan keinginan kita, tetapi mana yang pertama sekali dikutip terlebih dahulu itu wajib menjadi lampiran 1. Nah, selanjutnya yang dikutip belakangan itu akan menjadi urutan lampiran nomor 2, nomor 3, nomor 4 sesuai dengan urutan halamannya. Jadi tidak mungkin lampiran 5 kita kutip di halaman 50, sementara lampiran 1 kita kutip di halaman 100. Maka harus kita coba lagi susunannya. Ke-12, penomoran rumus dengan Romawi dan angka. Ini misalnya rumus 2. Nah, 2-nya adalah menyatakan bab, ditulis dengan angka Romawi, dan setelah itu diikuti dengan tanda titik dan diikuti dengan urutan rumusnya. Jadi misalnya rumus kedua dari bab 2, maka ditulis 2 Romawi titik 2, dan semuanya ditulis di dalam tanda kurung. Yang ke-13, tabel. Tabel yang bersambung ke halaman berikutnya ada kops di atas halaman. Nah, di sini dapat kita lihat misalnya tabel 1 hasil laboratorium. Nah, biasa ini sering di dalam penyajian laporan skripsi itu tabel boleh lebih dari 1, maka wajib diberikan penomoran. Di bawah ini contohnya nomor diberi kode angka 1 dalam kurung, nama, kode angka 2, dan keterangan angka 3. Ini isi penelitian. Nah, di halaman selanjutnya kolom terpisah dengan sebelumnya, tabel diberikan judulnya sama. Jadi judul tabel, penomoran tabel tidak bertambah, hanya diberikan kode di dalam kurung lanjutan. Nah, sementara judul pada tabel berikutnya itu hanya diberikan nomor
angka saja, jadi 1, 2, 3 seperti ini. Dan jika tabel tidak lebih dari satu halaman, maka angka 1, 2, dan 3 tidak dibutuhkan. Ke-14, pada kolom kedua setelah nomor, pada uraian atau kolom kedua wajib rata kiri. Nah, pada kolom selanjutnya adalah rata tengah, dan jika terdapat penulisan rupiah, format penulisannya adalah rata kanan. Nah, artinya di sini untuk nama paket, karena berisi keterangan, ini adalah ditulis rata kiri, dan di sini kolom berikutnya ditulis rata tengah jika tidak berhubungan dengan angka. Nah, kalau di sini kita menuliskan angka yang jumlahnya dalam ribuan, kita tidak perlu mengetikkan 0 yang cukup banyak di dalam tabel. Cukup pada bagian judul tabel dituliskan satuannya, ini misalnya dalam ribuan, dan ini ditulis dalam jutaan. Jadi tidak perlu ditulis 0-nya sampai 6 di dalam tabelnya, cukup pada bagian judulnya saja itu ditulis dalam format dalam jutaan. Begitu juga nantinya penggambaran di dalam grafik. Yang ke-15, nah ini biasanya sering dalam penulisan flowchart penelitian. Nah, ini keterangan flowchart penelitian. Simbol elips itu artinya adalah mulai atau slabs. Ini bukan elip ya, kapsul maksudnya. Nah, yang ke-15, simbol keterangan dari flowchart penelitian. Yang pertama adalah kapsul. Ini artinya adalah mulai atau selesai. Jadi pada awal dari flowchart penelitian bukan ditulis dengan simbol elips. Yang kedua, kotak. Itu adalah artinya proses. Yang ketiga, jajaran genjang. Itu adalah output. Nah, sementara bulat artinya adalah penghubung dalam satu halaman. Jadi jika flowchart kita bersambung tetapi masih di dalam satu halaman, maka simbol penyambungnya adalah bulat atau lingkaran. Nah, tetapi jika penghubungnya bersambung ke halaman berikutnya bukan pada satu halaman yang sama, maka simbolnya adalah rumah terbalik. Sedangkan belah ketupat adalah pertanyaan tertentu atau pilihan. Nah, sebelum kesimpulan harus terdapat pembahasan terlebih dahulu. Yang ke-16, penulisan flowchart penelitian harus detail sesuai dengan urutan penelitian dan tinjauan pustaka. Urutan teorinya sesuai dengan flowchart penelitian. Nah, yang ke-18, penulisan tanda sama dengan di perumusan harus sejajar. Jadi kalau ada kita memberikan tanda sama dengan beberapa item di bawahnya, itu dibuat sejajar. Ke-19, memakai subheading tidak boleh lebih dari 4 subheading. Jadi misalnya kita membuat penelitian, bab kita misalnya bab 1, maka subheadingnya tidak boleh dari 1.1.1.1. Dan pemakaian heading kelima itu tidak diizinkan di dalam format penulisan skripsi. Yang ke-20, jika diambil kutipan dari orang lain yang namanya lebih dari 2 orang, maka disebutkan nama, koma, dan kawan-kawan, terus koma, tahun. Ke-20, jika diambil kutipan dari orang lain yang nama penulisnya lebih dari 2 orang, disebutkan nama dan kawan-kawan, koma, tahun. Ke-21, ukuran lebar gambar harus sama dengan margin gambar, sedangkan tingginya adalah proporsional.
Jadi gambar kita buat itu selebar margin batasannya yang kita dapatkan. Setelah dikurangi dengan margin kiri, margin kanan, maka yang tersedia itu kita penuhkan dengan gambar. Sementara tinggi gambarnya adalah proporsional menyesuaikan dengan ukuran gambarnya. Yang ke-22, daftar tugas akhir terdiri dari pertama adalah daftar isi, kedua daftar gambar, ketiga daftar tabel, yang keempat adalah daftar rumus, yang kelima daftar notasi dan istilah, yang keenam adalah daftar lampiran, yang ketujuh adalah daftar pustaka, yang kedelapan adalah indeks. Nah, kecuali daftar notasi dan istilah semuanya dibuat secara otomatis. Ke-23, untuk penelitian yang ada case study-nya itu harus ada foto dokumentasi tentang proyek, terutama gambar 3D, tampak kiri, tampak kanan, depan dan belakang. Yang ke-24, format presentasi dengan memakai template seperti tampilan web, tanpa animasi dan transisi antara halamannya. Nah, slide design ukuran 16 berbanding 10 dengan main frame-nya itu wajib memakai slide hunter atau slide share. Nah, di sini dapat kita lihat heading pada bagian atas dan ada subheadingnya, dan di sini ada main frame wajib berwarna putih. Yang ke-25, pembuatan daftar pustaka otomatis dengan memakai standar format APA yang ada di Microsoft Word. Yang ke-26, jika ada denah atau peta, wajib mencantumkan skala peta dan arah mata angin. Yang ke-27, pada latar belakang harus ada jenis penelitian terdahulu minimal 5 penelitian sejenis. Yang ke-28, pada pengutipan sumber terdiri dari kutipan aktif dan kutipan pasif. Kutipan aktif contohnya, nah di sini menurut Andi yang dikurung adalah hanya tahunnya saja, menyatakan titik-titik. Dan jika kutipan pasif kita sudah mengutip tulisannya, maka bisa di akhir tulisan Andi kurung 2017 dan kutipannya itu tulisannya wajib pakai tanda apostrof 2 di atas. Yang ke-29, perumusan masalah dibuat dalam bentuk satu paragraf, bukan dalam bentuk poin. Ke-30, kesimpulan, yakni menjawab tujuan penelitian, maka jumlah kesimpulan tergantung banyaknya tujuan penelitian. Jadi kalau tujuan penelitian ada 3 poin, maka kesimpulan harus mempunyai jawaban sebanyak 3 poin juga. Yang ke-31, daftar indeks dibuat setelah daftar pustaka. Dalam daftar isi dilampirkan. Yang ke-32, tugas akhir plus presentasi wajib dibuat minimal menggunakan Microsoft Office 2013. Nah, yang terbaru direkomendasikan yang 2016 ataupun Office 365. Format dokumen untuk Word, PowerPoint dan Excel adalah dalam bentuk format docx. Sementara untuk Excel itu XLSX dan PowerPoint adalah PPTX karena ukuran filenya lebih kecil. Yang ke-33, jumlah slide presentasi proposal maksimal 20 slide, sedangkan seminar hasil maksimal adalah 30 slide dan waktu presentasi 15 sampai 20 menit. Yang ke-34, nah ini khusus untuk laporan kerja praktek, terdiri dari harus ada struktur organisasi owner, konsultan, dan kontraktor. Yang B-nya penjelasan job description berurutan sesuai dengan hierarkinya. Yang terakhir, pada lampiran dokumentasi proyek maksimum 1 halaman 2 buah foto. Oke, mungkin sekian dulu
panduan penulisan skripsi. Semoga Anda dapat menulis karya ilmiah atau laporan skripsi Anda dengan baik. Nah, Anda dapat memakai 34 daftar checklist ini sebelum berkonsultasi lebih lanjut dengan dosen pembimbing. Oke. Semoga tutorial kali ini memberikan manfaat bagi Anda. Salam literasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.